Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mengenal Kristus yang naik ke sorga. Tetapi kami sering tidak tahu apa makna kenaikan Kristus ke sorga, selain daripada dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Tapi kami ingin mendalami rahasia dari kerajaan Allah yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci. Pimpin kami mengertinya ya Tuhan, dan pimpin kami menikmatinya. Sebab semakin kami mengenal Tuhan dan rencananya yang agung, semakin kami mendapatkan hikmat dan iman yang memimpin kami berjalan dalam dunia ini dengan penuh kedamaian, penuh sukacita, dan penuh pengharapan. Kami tahu manusia sudah kehilangan pengharapan justru karena tidak ada pengenalan akan Allah dan rencana Tuhan. Dan kami khawatir kalau kami pelan-pelan tergerus, makin terkikis pengenalan akan Tuhannya. Sehingga generasi demi generasi dari kekristenan menangkap makin sedikit dari apa yang kitab suci nyatakan. Ketika kekristenan menjadi miskin di dalam pengertian, maka tidak mungkin ada sukacita yang menghalangi kami untuk menjadi kacau dan kosong. Tetapi makin kami mengenal Tuhan, semakin berlimpah hidup yang kami jalani di dalam Tuhan. Tolong gerejamu sehingga firman yang dari kitab suci dijelaskan dengan tepat. Sertai hamba-hamba Tuhan yang lemah, yang tidak layak, pakai setiap hamba-hambamu dengan ketelitian dan dengan dorongan serta pimpinan Roh Kudus memberitakan firman dengan tepat. Tolong juga hamba-Mu ini yang juga sama tidak layaknya dengan siapapun manusia berdosa yang Tuhan panggil untuk mengkhotbahkan firman. Mampukan dia menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan akurat, sehingga setiap kami menikmati pemberitaan dari Tuhan bagi kami, untuk kami menyembah Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari kenaikan adalah hari yang sebenarnya sangat berkait dengan kebiasaan di dalam perjanjian lama. Ini bukan hari yang kita peringati dengan biasa dan kemudian cuma kita pahami sebagai kembalinya Tuhan ke sorga. Tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang satu cara berpikir yang tersimpan di dalam kitab suci, yang rahasia, yang jelas ada, tapi yang tidak disadari oleh banyak orang. Nah, mari kita lihat bersama-sama beberapa bagian. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah dari Mazmur 110. Mazmur nomor 110. Saya akan bacakan Mazmur 110 bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan, ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara, saya ingin fokuskan ke ayat 4, ini ayat yang sangat penting. Surat Ibrani membangun banyak sekali pengertian yang indah tentang kenaikan Kristus melalui ayat ini. Dikatakan oleh Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara, seluruh Mazmur 110 adalah tentang pelantikan raja. Tetapi ada satu ayat yang janggal, karena di dalam ayat yang keempat, yang ditekankan justru adalah panggilan imam lewat sumpahnya Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting, tetapi yang dibicarakan di dalam sesuatu yang sepertinya tidak nyambung. Karena Mazmur 110 harusnya tentang penobatan sang raja. Siapa yang diangkat? Raja. Siapa yang didudukkan di sebelah kanan sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki? Sang raja. Berarti sang raja inilah yang diangkat. Sang raja inilah yang diberikan tahta. Sang raja inilah yang diberikan kekuatan, kuasa, kekayaan, kemuliaan, hormat. Tetapi ayat 4 mengatakan engkau adalah imam menurut Melkisedek. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan dengan bersumpah. Berarti posisi ini sangat penting. Imam diangkat oleh Tuhan menurut Melkisedek dengan sumpah. Ini pengikatan perjanjian yang sangat penting. Tuhan sudah berjanji dan ia tidak akan menyesal. Maksudnya dia tidak akan mungkin ubah.
Dia sudah menetapkan satu kali selama-lamanya. Dia sudah mengangkat satu kali selama-lamanya. Dia sudah memutuskan dengan sumpah demi namanya sendiri satu kali untuk selama-lamanya bahwa akan ada imam. Jadi di dalam pandangan orang Israel dan juga di dalam pandangan seluruh orang harusnya yang membaca Mazmur 110, ada sesuatu di depan yang sangat penting. Sesuatu itu apa? Pengangkatan raja kah? Ayat 4 mengatakan pengangkatan imam. Jadi ini raja atau imam? Raja sekaligus imam. Kalau ini adalah raja sekaligus imam, sisi mana yang harus kita lihat? Sisi raja atau sisi imam? Seluruh kisah dari Mazmur 110 seperti menekankan sisi raja yang lebih penting. Tetapi ayat 4 jadi seperti sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang tidak harmonis dengan yang lain. Menjadi sesuatu yang lain sendiri. Sebab di dalam bagian ini ditekankan dengan sumpah bahwa dia yang diangkat itu adalah imam untuk selama-lamanya. Mengapa imam dan bukan raja? Mengapa penekanan kepada imam menggunakan sumpah seperti lebih dominan dan lebih penting dari yang lain? Kalau saudara baca dari ayat yang ke-1, tidak ada kata raja. Ayat yang kedua, tidak ada kata raja. Ayat yang ketiga, tidak ada kata raja. Ayat yang kelima, tidak dikatakan yang diangkat itu adalah raja, meskipun dia meremukkan raja-raja. Ayat ke-6, dia tidak dikatakan raja. Di ayat ke-7 juga tidak dikatakan raja. Jadi bagian ini meskipun terdengar seperti pengangkatan raja, tapi tidak menggunakan kata raja sama sekali. Yang diangkat bukan raja, yang diangkat adalah imam. Kenapa imam begitu hormat? Kenapa imam begitu penting? Kenapa imam begitu mulia? Maka waktu kita memahami Mazmur 110, kita akan sadar pengertian kita banyak yang tidak tepat atau tidak utuh di dalam memahami kitab suci. Karena kita terus punya bayangan raja. Tapi Mazmur 110 menekankan imam. Masa imam menghukum raja-raja? Masa imam memerintah atas bangsa-bangsa? Yang memerintah itu harusnya raja. Tetapi di dalam kitab suci, sang imam yang juga adalah raja, dialah yang memerintah sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak menyesal menjadikan dia priest, menjadikan dia imam besar sampai selama-lamanya. Dari sini kita langsung mendapatkan anugerah dari Tuhan. Karena eksposisi yang panjang, yang sangat pintar, sangat brilian dari Ibrani. Dimulai dari Mazmur 110 ayat 4. Di dalam surat Ibrani, argumen dari pasal pertama terus sampai pasal yang ke-12 menekankan tentang posisi Kristus sebagai imam. Nanti di dalam pasal yang ke-12 ada penekanan mengenai ibadah. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya bacakan bagi kita di dalam ayatnya yang ke-2, 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lalu di dalam ayat yang ayat yang ke-5 dan 6. Saya bacakan ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hal apakah yang bikin Tuhan menyesah? Yang bikin Tuhan memukul? Yang bikin Tuhan menegur? Kita lihat di dalam ayat yang ke-12, pasal yang ke-12, dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Lalu ayat yang ke
18 dan seterusnya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara lihat gambarannya, pindah dari Gunung Sinai yang menakutkan ke ibadah di Yerusalem. Ini berbicara tentang bait suci. Ini bicara tentang hadirnya Tuhan di tengah-tengah Israel. Pertama dia hadir di Sinai, setelah itu di kemah suci, dan setelah itu di bait suci di Yerusalem. Dan Tuhan bernubuat di dalam bagian-bagian perjanjian lama, dia akan membuat Yerusalem menjadi baru dan ibadah akan disempurnakan di sana. Berarti Tuhan sudah sejak awal meminta kita untuk melihat seluruh hidup di dalam rangkaian ibadah. Seluruh alam semesta disoroti dari sudut pandang worship atau ibadah. Ini juga yang kita lihat di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, begitu banyak kalimat-kalimat yang indah yang dapat dikaitkan dengan keadaan beribadah kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat di dalam Mazmur 148, di situ dikatakan, pujilah dia hai semua malaikat, hai matahari, hai bulan, hai bintang terang, hai langit yang mengatasi langit, hai air yang di atas, hai semua yang tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular, hai samudera raya, hai api, hai hujan es dan segala sesuatu. Seluruh alam semesta di dalam Mazmur 148 disoroti dari sudut pandang worship, disoroti dari sudut pandang ibadah. Maka kalau kita mau coba memahami banyak prinsip-prinsip kitab suci yang penting, itu bukan bagian untuk memahami hidup, tetapi sebuah sudut pandang yang sangat penting untuk memahami seluruh hidup. Ibadah bukan cuma sekadar worldview, cara pandang, kacamata untuk melihat sebagian hidup. Ibadah adalah cara pandang untuk melihat seluruh hidup. Sadarkah kita kalau seluruh hidup kita adalah ibadah di hadapan Tuhan? Waktu saya kerja, saya sedang menyembah Tuhan. Waktu saya makan, waktu saya minum, saya sedang memuliakan Tuhan. Waktu saya melakukan segala sesuatu dengan perkataan dan perbuatan, saya melakukannya dalam nama Yesus kepada Allah Bapa di surga. Apapun yang saya kerjakan sebagai ibadah. Ini ditekankan juga di dalam Roma pasal 12. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan tidak bercacat. Inilah ibadahmu yang sejati. Ibadah. Semua bagian hidup adalah ibadah. Waktu kita tidak sadar, maka kita tidak tahu pentingnya ibadah. Karena kita cuma tahu ibadah sebagai bagian kecil waktu kita datang ke Tuhan, menyembah Dia di hari Minggu. Bagian kecil waktu kita datang ke gereja, menyembah di dalam ibadah karena ada hari raya, hari Natal, atau hari-hari khusus, atau persembahan ibadah di hari Minggu. Tapi kita tidak sadar bahwa yang kita kerjakan waktu hari Minggu adalah sesuatu yang harus dibawa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus sampai hari Sabtu. Kita menikmati hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Apapun yang kita kerjakan, semua adalah ibadah bagi Tuhan. Nah, ini kita tidak lagi pahami dengan keras, dengan ngotot dan dengan detail. Kita tidak lagi anggap ini penting. Karena begitu banyak bagian dari hidup yang kita biarkan tak bertuhan. Kita tidak bertuhan waktu mau menikah. Kita tidak bertuhan waktu pacaran. Kita tidak bertuhan waktu cari kerja. Kita tidak bertuhan waktu bikin strategi bisnis. Kita tidak bertuhan waktu kita pilih kesukaan. Kita tidak bertuhan waktu kita jalani hobi. Kita sudah terbiasa tak bertuhan, sehingga kita sediakan pojok kecil yang namanya kebaktian minggu. Nah, ini untuk Tuhan. Ini pun masih bisa diganggu-ganggu sedikit. Kalau hari Minggu ada kegiatan lain, tentu saya pilih kegiatan lain. Tergantung preferensi jiwa saya. Saya suka yang lain dan bukan ibadah. Saya akan pilih yang lain. Jadi kita sudah terbiasa taruh Tuhan di pojokan hidup, di mana kita biarkan Dia tinggal di situ, dan kita jalani seluruh hidup yang lain tanpa Tuhan. Tapi saudara, ini tindakan yang fatal.
Ini sama sekali tidak merugikan Tuhan, karena Tuhan tetap berkuasa di sorga. Tuhan tetap berkuasa di bumi. Dia ditinggikan oleh umatnya yang di sorga, dia ditinggikan oleh para makhluk sorgawi, dan dia ditinggikan oleh seluruh ciptaannya di bumi. Waktu manusia putuskan, saya tidak mau menyembah Tuhan. Pada waktu itu alam tidak berhenti menyembah Tuhan. Waktu ada orang mengatakan, saya mau berontak, saya tidak mau taat Tuhan, saya mau menolak dia, saya mau jadi ateis, saya mau pindah agama atau apapun, langit tetap memuji Tuhan. Mazmur 19 tetap dinyatakan, seluruh langit memuji Tuhan, ada nyata kemuliaan Tuhan dipancarkan tanpa suara, tapi terus jelas menyebar sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan tidak pernah tidak disembah. Tuhan tidak pernah kekurangan pujian dan sembahan dari seluruh alam semesta. Tapi waktu manusia bilang, saya tidak mau ikut Tuhan, saya tidak mau menyembah, saya mau tolak Tuhan. Pada waktu itu dia kehilangan hak menjadi manusia. Manusia tidak bisa disebut manusia jika dia tidak beribadah. Karena jika dia tidak beribadah, aspek paling penting di dalam hidupnya, yaitu sebagai gambar Allah, hilang. Manusia adalah gambar Allah. Bukan manusia punya fungsi beberapa, salah satunya gambar Allah. Bukan, dia diciptakan sebagai gambar Allah. Dan sebagai gambar Allah, dia adalah yang menyatakan kehadiran Tuhan. Ironis, kalau yang menyatakan kehadiran Tuhan sendirinya tidak rasa perlu ada Tuhan hadir dalam hidupnya. Maka waktu kita tidak menjadikan diri sebagaimana mustinya, pada waktu itu kita mulai terpinggirkan dari kesenangan hidup. Ketika manusia melihat abad-abad yang belakangan, banyak derita yang dikenang sebagai derita yang menakutkan secara kemanusiaan. Kalau dulu orang menakuti ada wabah, ada pandemi atau perang. Sekarang manusia sangat takut dengan bencana yang bisa meniadakan seluruh dunia. Kalau ada perang nuklir, satu nuklir meledak, lalu ditanggapi dengan negara lain yang punya nuklir, ledakan lagi. Seluruh bumi akan meledak, seluruh bumi akan ada dalam keadaan bahaya. Lalu ada satu orang yang sangat ketakutan, seorang bernama Bertrand Russell. Dia seorang filsuf ateis, tapi dia sangat ketakutan mendengar kekuatan dari senjata nuklir. Di tengah ketakutannya dia bingung, bagaimana saya bisa tenangkan diri? Saya tidak percaya ada Tuhan. Saya tidak percaya setelah mati ada kehidupan setelahnya. Berarti setelah mati habis. Harusnya saya tidak terlalu takut. Karena kehidupan itu dijalani secara natural dan berakhir secara natural juga. Loh, kalau hidup memang akan berhenti, kenapa mesti takut? Biar saja hidup berlangsung sebagaimana siklus alami biasanya berlangsung. Ada lahir, ada bertumbuh, ada jadi baik, ada makin tua dan mati. Ya sudah, biar saja. Kenapa harus takut? Tapi dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana melarikan diri dari ketakutan ini. Dia benar-benar pesimis terhadap kondisi kemanusiaan. Lalu dia hibur diri dengan baca buku-buku novel detektif. Dia terus baca karya-karya novel untuk larikan dia dari pikiran manusia begitu sembrono mengembangkan teknologi dan membahayakan diri sendiri. Nah saudara, ini satu dari banyak orang yang sudah menyatakan ketidakpuasannya terhadap manusia. Manusia penuh dengan tindakan-tindakan bodoh yang bikin sesamanya berada dalam bahaya, yang bikin sistem, yang bikin orang di dalamnya merasa kosong hidupnya, merasa kering, merasa tidak ada daya, merasa tidak ada guna. Makin teknologi berkembang, makin manusia seperti dipinggirkan. Saudara, orang pertama yang menyerukan untuk orang perhatikan sesamanya itu seorang bernama Karl Marx. Dia mencetuskan sistem komunisme dan kita sangat khawatir dengan sistem yang dia suarakan. Tetapi yang dia suarakan adalah untuk membela sesama manusia. Dia mengatakan banyak orang sekarang cuma pikir berapa banyak keuntungan bisa dihasilkan di dalam industri. Kalau manusia kerjakan, manusia itu bisa hasilkan jumlah banyak, saya bayar manusia. Kalau mesin bisa hasilkan lebih banyak, saya buang manusia. Waktu itu Karl Marx sangat ketakutan. Karl Marx merasa kalau manusia disingkirkan, maka manusia tidak mendapatkan tempat di dalam faktor produksi. Akhirnya mereka menjadi makin diselewengkan, makin direndahkan, dan makin tidak dianggap penting. Kamu menolak gaji kecil, silakan cari kerja tempat lain.
Oh, cari kerja tempat lain pun gak bisa dapat uang yang cukup. Padahal saya kerja seharian dari pagi sampai malam. Tenaga saya sudah habis. Cuma untuk dapat gaji begitu kecil untuk bertahan hidup. Lalu dapat gaji begitu kecil bertahan hidup, saya tidak mungkin berkembang. Saya tidak mungkin invest. Saya tidak mungkin pikirkan bikin usaha. Karena keuangan begitu terbatas. Saya terjerat di dalam mesin industri yang mengerikan, yang mematikan manusia. Kenapa manusia perlakukan sesama seperti itu? Karena tidak ada pengertian akan nilai. Saya bahagia kalau uang saya banyak. Dan uang saya banyak kalau saya tekan sesamaku manusia. Meskipun kita sangat benci solusi komunis yang sama mengerikannya dengan problem yang mereka temukan. Tapi kita tahu seruan mereka adalah seruan karena manusia jahat. Manusia perlakukan sesama dengan jahat. Waktu manusia perlakukan sesama dengan jahat, manusia bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, saya bersikap jahat secara etis. Saya marahin kamu, saya pukul kamu, saya curi barang kamu. Tapi yang kedua, manusia bisa bersifat jahat dengan membuat sistem hidup yang menguntungkan diri dan menghisap orang lain yang ada di dalamnya. Sistem bernegara atau sistem perusahaan atau sistem apapun yang hancurkan manusia demi keuntungan sekelompok orang. Ini sistem jahat. Maka makin lihat jahatnya manusia, makin kita sedih. Kenapa orang bisa begitu jahat? Kenapa manusia remehkan satu sama lain? Kenapa begitu kebencian muncul dalam hati? Saya bisa ingin untuk bunuh orang lain. Kenapa kamu begitu jahat? Why are we so evil? Kenapa kita begitu jahat? Karena saya jahat, saya benci orang lain. Saya tidak bisa hidup dengan cara yang Tuhan mau. Tapi solusi orang jahat itu apa ya? Orang jahat solusinya apa? Jadi baik. Orang pelit solusinya apa? Jadi royal. Orang punya kebencian terhadap orang lain, solusinya apa? Jadi cinta. Mana bisa? Pernahkah ada strategi atau cara ubah hati yang efektif di dalam dunia? Saudara bisa bikin hukum, aturan, saudara bisa bikin undang-undang, tapi saudara tidak bisa ubah hati dengan undang-undang. Tidak ada orang bisa menjadikan manusia lain sesama manusia seperti yang Tuhan desain. Tidak ada. Saudara bisa latih orang mencintai. Saudara bisa latih orang memaafkan. Saudara bisa latih orang bertindak baik. Tetapi orang itu segera akan patah jika dia lihat siklus dan juga sistem yang ada di sekelilingnya. Ternyata adalah siklus yang tidak berpengharapan dan sistem yang jahat. Ada satu orang yang tulis surat pengunduran diri ke sebuah universitas bidang teologi. Sebuah universitas yang ada fakultas teologi. Dia studi di situ mau jadi hamba Tuhan. Dia mengundurkan diri, dia mengatakan saya tidak lagi bisa lanjutkan studi. Waduh, ini mahasiswi dari Afrika yang sangat berbakat. Maka dosen yang sangat peduli kirim balik dia email. Tolong balas, tolong beritahu kenapa kamu tidak bisa lanjut studi. Lalu dia mengatakan saya terjerat prostitusi. Saya sekarang adalah seorang pelacur. Saya tidak mungkin lanjutkan studi menjadi hamba Tuhan, sedangkan sekarang saya menjadi pelacur. Lalu dosennya langsung kirim email balik, mengatakan bertobatlah kamu. Masih ada waktu bertobat, segera bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke sini. Lalu dia respon selalu lama. Kirim email 1 minggu baru balas. Kirim email lagi 2 minggu baru balas. Kirim email lagi bulan depan baru balas. Maka setelah lebih dari 1 bulan, profesor tunggu, mana email balasan dari seruan saya untuk dia bertobat. Akhirnya setelah lebih 1 bulan email balasan datang. Profesor itu buka dan dia baca. Saya tidak terjerat prostitusi karena hawa nafsu, karena keterjepitan keuangan, sama sekali tidak. Saya terlibat prostitusi karena jaringan prostitusi begitu kuat di negara ini dan mereka mengancam papaku mati dengan cara yang sadis. Mereka bisa penggal kepala orang, mereka bisa tembak orang di depan umum, mereka bisa seret mayat orang di jalan untuk dimakan anjing, untuk bikin orang takut. Ini adalah satu sistem prostitusi yang sangat kaya dan sangat jahat. Saya tidak mau papa saya mati, saya terpaksa ada di sini. Saudara, banyak orang cuma pikir saya adalah orang yang perlu cari kesenangan. Tapi dia harus sadar, di dalam sistem dunia ini tidak ada kemungkinan saudara bisa punya jaminan untuk hati berubah. Orang mau ikut Tuhan, orang mau taat, orang mau ubah hati. Tetapi tanpa Tuhan bertindak, dia akan hancur dengan sistem yang jahat dari dunia ini. Lalu setelah orang lihat jahatnya dunia, jahatnya sistem, jahatnya perbudakan, jahatnya penindasan, banyak orang serukan ke Tuhan, Tuhan mengapa begini? Manusia begitu jahat. Sudah dirinya menyebabkan semua kekacauan di ciptaan Tuhan, masih tuduh Tuhan sebagai penyebab. Kita sangat jahat.
sudah jahat, mau cuci tangan lepas dari segala kejahatan dengan mengatakan ini salah Tuhan. Manusia dengan berani mengatakan, loh kalau Tuhan sanggup bertindak, bertindaklah. Tapi Tuhan menyatakan kalau engkau diberikan kebebasan, engkau diberikan hak untuk hidup sebagai gambar Allah, engkau sembarangan satu dengan lain, akibatnya pasti ada. Orang yang tidak sadar pentingnya memahami ada akibat, dia akan hidup sembarangan. Sudah hidup sembarangan, begitu kena batunya, begitu kena kesulitan, langsung bilang, oh saya kena kesulitan karena orang lain yang bersalah. Mereka yang bersalah bukan saya, sistem yang salah bukan saya. Tapi saudara, sistem berkontribusi merusak manusia. Tapi jangan lupa, sistem dibuat oleh manusia yang jahat. Manusia jahat bikin sistem yang jahat. Tapi saya tanya, manusia jahat itu jahatnya apa sih? Apa hal-hal yang bisa bikin manusia jahat? Hal yang bisa bikin manusia jahat adalah dia terus lihat kepentingan diri. Sudah lihat kepentingan diri, bikin rasionalisasi terhadap kejahatannya. Wajar kalau saya jahat, wajar saya menipu, wajar saya merugikan orang lain karena saya sendiri cuma korban. Aku korban, aku mengorbankan orang lain, boleh dong. Aku orang yang sangat kasihan, maka saya bikin orang lain hidupnya kasihan, boleh dong. Manusia sudah jahat, terus lempar kesalahan. Di dalam peringatan Paskah, biasanya atau Jumat Agung, biasanya kita akan mengingat kisah Pilatus yang cuci tangan. Saya tidak bersalah atas dosa orang ini, atas darah orang ini. Masa engkau tidak bersalah? Karena saya tidak mau ikut campur, saya lepas tangan. Gak bisa kamu lepas tangan, kamu raja, kamu pemerintah, kamu wakil Romawi di Yerusalem. Kamu tidak boleh lepas tangan. Tapi Pilatus lepas tangan dan mengatakan kalau dia mati bukan salah saya. Saudara, kita sering lepas tangan untuk segala hal. Kalau saya berdosa itu bukan salah saya, itu salah Tuhan. Maka orang hidup di dunia ini yang disalahkan Tuhan. Manusia lihat kekacauan lempar ke Tuhan. Manusia lihat kerusakan lempar ke Tuhan. Bukankah Tuhan yang ciptakan manusia dengan kekudusan? Kenapa engkau rusak dirimu dan orang lain dengan kecemaran? Bukankah Tuhan yang ciptakan manusia untuk menikmati kehadiran Tuhan? Mengapa buang kehadiran Tuhan dan memilih cari hawa nafsu, mencari dunia untuk menjadi kesenangan saya? Kita buang Tuhan dan kita teriak kepada Dia kenapa Dia jauh dari kita. Kita sangat keterlaluan. Mengapa Tuhan tidak hadir? Kita yang sudah bikin Dia jauh dari kebudayaan, jauh dari keseharian, jauh dari kehidupan kita. Seorang bernama Friedrich Nietzsche, dia tulis tentang keadaan. Ada satu orang yang kacau pikirannya, orang gila, yang teriak-teriak dan marah-marah. Dia masuk ke dalam sebuah pasar, dia teriak-teriak mengatakan, kamu bunuh Tuhan. Saya bunuh Tuhan. Kita semua bunuh Tuhan. Tuhan sudah kita matikan. Lalu orang-orang mengatakan, ah kamu ini, kami ateis. Kami tidak rasa Tuhan itu ada. Jadi kenapa bilang Tuhan mati lalu nangis-nangis? Kami orang ateis, kami tidak perlu Tuhan, kami tidak rasa Tuhan ada. Jadi jangan bicara ini kepada kami. Waktu dia dengar itu dia makin keras teriak, kita sudah bunuh Tuhan, kita sudah matikan Tuhan. Saudara, apa sih yang Nietzsche mau tulis di situ? Banyak orang tidak mengerti Nietzsche, mengatakan dia seorang filsuf ateis yang terus mempropagandakan ateisme. Dia bukan filsuf ateis yang mempropagandakan ateisme. Dia seorang filsuf nihilis, seorang yang sangat negatif, yang sedang kritik budaya Eropa yang terlalu overconfident, yang terlalu percaya diri dengan kemampuan dan kebolehan dia berhasil. Nietzsche seolah mengatakan, hei orang Eropa, kamu terlalu percaya diri. Hei kamu orang Jerman, kamu terlalu percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Dalam menganggap bahwa kamu bisa singkirkan Tuhan dan kamu akan baik-baik saja. Kalau Tuhan sudah mati, enak, segalanya jadi boleh. Kalau Tuhan sudah mati, tidak ada lagi apapun yang baik. Tapi Nietzsche menyadari, mengatakan Tuhan mati, berarti mengatakan semua keindahan yang kita pahami dari Tuhan hilang semua. Maka Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati dan celakalah kita. Kenapa celaka? Karena ke depan hanya ada jalan gelap. Bukankah terang dari Tuhan? Ke depan hanya ada kesuraman. Nah ini yang dia serukan. Di depan suram, di depan gelap. Karena itu mari maju, mari berlayar dengan berani. Tapi jangan harap tempat yang baik. Jangan harap pengharapan. Jangan harap ada hal bagus. Di dalam film Lord of the Rings bagian kedua, ada satu kisah
ketika satu raja sudah kena kuasa jahat, lalu dia usir orang-orang yang paling setia. Penunggang kuda yang mengamankan negeri dibuang semua. Kalian saya hukum, kalian saya usir dari negara ini. Akhirnya mereka berkelana kemana-mana, mencari tempat tinggal satu tempat ke tempat lain, tanpa menjadi orang yang punya rumah. Mereka kehilangan istri, mereka kehilangan rumah, mereka cuma menjadi pengelana yang tidak jelas. Lalu ketika bertemu dengan beberapa orang jadi tokoh utama film, ditanya, kamu dari mana? Saya dari kerajaan ini. Dari kerajaan itu kenapa kamu berkeliling kemana-mana? Kerajaanmu sedang perlu kamu. Kerajaanmu mau diserang. Mereka bilang, kami diusir oleh raja. Lalu apa yang kamu dapatkan? Mereka mengatakan kalimat yang sangat menggambarkan kehidupan di dunia. Kami lihat tempat tinggal kami, tidak ada harapan. Kami keliling dengan keliling lingkaran makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Dan kami menemukan kemana kami pergi, pengharapan sudah pergi. Kemana kami pergi, kami sudah tidak lihat pengharapan. Pengharapan sudah meninggalkan tempat dimanapun kami menginjakkan kaki. Nah, ini yang terjadi ketika orang meninggalkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, kita pikir oke, Tuhan gak ada, no problem. Tuhan gak ada science. Saudara, science bisa ngapain? Oh, science bisa bikin hidup kita makin baik. Science bisa bikin hidup lebih baik. Betul, karena science bisa dipakai untuk membuat teknologi yang baik. Tapi science juga memberikan kepada kita bad news. Apa bad newsnya? Bad newsnya adalah secara natural kamu akan mati. Secara natural matahari akan hilang. Secara natural seluruh alam semesta punya usia. Dari keadaan teratur akan resolve, akan menjadi keadaan kacau balau. Jadi sains selain menolong kita hidup sementara lebih baik, sekaligus mengkondem kita dengan masa depan yang buruk. Tidak lama lagi kamu akan hilang, kamu akan mati. Badanmu bisa ditopang oleh segala jenis teknologi, tapi faktanya kamu akan mati. Sains juga menggambarkan bahwa ketika teknologi dibangun dengan kepintaran manusia, yang pintar bangun tidak tahu dibangun untuk apa. Sudah bangun teknologi, yang pakai adalah orang beruang yang serakah. Sudah orang beruang serakah, bayar uang banyak untuk ambil teknologinya. Dia jadikan teknologinya monopoli untuk dia kuasai. Segala program, segala pengertian yang dia pikir baik, itu yang dia propagandakan lewat teknologinya. Akhirnya manusia tidak punya pengharapan dari sains. Lalu apa ya? Apa yang bisa bikin kita kembali? Alkitab sudah dari dulu mengatakan yang bisa bikin kamu kembali adalah ibadah kepada Tuhan. Israel dibebaskan dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Ini perkataan Tuhan loh. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, katakan kepada Firaun, aku mau umatku dibebaskan. Let my people go. Lalu Firaun tanya, untuk apa dibebaskan? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan di gunung. Firaun bilang, gak perlu. Beribadah di sini. Musa mengatakan, gak bisa. Mereka harus pergi dari Mesir, beribadah kepada Tuhan di gunung. Saudara, apakah ini bohong? Bukankah Tuhan menjanjikan kepada mereka tempat yang berlimpah susu dan madunya? Saudara, perhatikan ya, di dalam kitab Keluaran. Pergi ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Hanya membuat saudara makin serakah. Sudah serakah, mau cari untung. Sudah mau cari untung, mau sembarangan menikmatinya. Tanah yang berlimpah susu dan madu akan jadi kecelakaan mirip Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu tempat kaya. Tapi manusia tinggal di situ dan manusia bikin rusak semuanya. Nah, ini yang terjadi ketika manusia tidak beribadah. Maka setelah Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan mengatakan pergi ke Gunung Sinai. Oh Tuhan, apa yang harus kami lakukan di Gunung Sinai? Sembah Tuhan, worship, beribadah kepada Tuhan. Sekarang kalau kita lihat prioritas di dalam hidup, ibadah itu nomor berapa ya? Sebelum Israel masuk tanah perjanjian, mereka beribadah dulu di gunung yang Tuhan tentukan. Sekarang orang Kristen, kalau engkau mau masuk menerima janji Tuhan, beribadahlah. Tapi kita terus taruh ibadah prioritas rendah. Boleh ada, boleh tidak. Kalau boleh tidak, ya sudah, saya tidak perjuangkan. Kalau harus ada, saya ingin insentif. Apa yang saya dapat kalau saya beribadah? Tapi saudara, yang saya mau tekankan adalah kalau engkau tidak beribadah, kemanusiaanmu akan hancur. Maka karena manusia sudah gagal beribadah, Tuhan mau pulihkan. Sekarang pertanyaan yang saya mau tanyakan, jika manusia gagal di dalam beribadah, di dalam kitab suci berkali-kali ditekankan, Israel dibuang karena menyembah berhala. Tuhan mau bebaskan mereka dari Mesir supaya mereka sembah Tuhan. Tapi mereka sembah berhala, maka Tuhan buang mereka. Jadi problem ibadah adalah problem manusia. Sekarang manusia mau ditebus, betul ya? Tuhan datang untuk menebus kita. Menebus itu apa sih? Menebus itu berarti mengambil kita dari kondisi lama yang buruk
dan menempatkan kita di kondisi baru yang baik. Menebus itu berarti mengambil kita dari maut, meletakkan kita kepada hidup. Menebus itu berarti mengambil kita dari kondisi penuh cemar, menempatkan kita di dalam kondisi kudus. Lalu hal apa yang bikin kita cemar? Hal apa yang menunjukkan kita berdosa? Hal apa yang mematikan kita? Salah satunya adalah ketiadaan ibadah kepada Allah yang sejati. Kalau saya tidak beribadah kepada Allah sejati dan karena itu saya mati, maka penebusan itu berarti menghidupkan saya. Dalam penebusan Kristus saya dihidupkan. Dan karena saya sudah dihidupkan, maka saya dipulihkan di dalam penyembahan yang sejati. Betul ya? Penyembahan sejati mengganti penyembahan yang kacau. Allah sejati mengganti ilah palsu. Hidup yang suci mengganti hidup yang cemar. Di dalam kitab suci, kata suci atau kata kudus atau kavod, kavod, glory ya. Di dalam kitab suci, waktu menyatakan mulianya Tuhan, di dalam kata kavod, di dalam kata glory, yang ditekankan adalah ada kualitas yang dibutuhkan manusia, yang manusia harus ambil. Maka waktu dikatakan Allahmu adalah Allah yang mulia, mulia di dalam hal apa? Dia mulia di dalam hal bahwa dia akan memberikan segala sesuatu yang akan cerah, yang akan membuat hidup berfungsi. Dia adalah sumber dan unsur yang hilang dari hidup kita. Maka dia harus ada di sini. Itu maksudnya glory. Kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan yang kita lihat dari jauh. Oh Tuhan itu mulia. Tidak, kemuliaan itu harus dipandang. Tuhan punya kemuliaan harus ada di sini. Maka ketika Musa tahu Tuhan marah karena Israel menyembah lembu emas, Musa sadar Israel cari kemuliaan palsu. Dan karena mereka cari kemuliaan palsu, kemuliaan Tuhan yang sebenarnya sangat kita perlukan, Tuhan hindarkan dari kita. Itu bahaya. Kalau Tuhan tidak mau menyatakan kemuliaannya, matilah kita. Maka Musa minta tolong, Tuhan, jangan pergi tinggalkan kami. Tunjukkanlah kepada kami kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Dan waktu Tuhan memutuskan akan menyatakan bagian belakang, berarti Tuhan tidak sepenuhnya mengiyakan permintaan Musa. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan bilang tidak, cuma bagian belakang. Kenapa bagian belakang? Bagian wajah belum. Padahal di dalam berkat yang Tuhan perintahkan Musa ucapkan, Musa mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Loh, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Israel, kenapa Tuhan menolak menghadapkan wajahnya kepadaku? Kenapa Tuhan tidak mau melakukan, menyatakan mulia dari wajah Tuhan kepada kami? Jawabannya satu, karena Tuhan baru akan lakukan itu nanti. Nanti kapan? Nanti di dalam kedatangan Kristus. Ini yang dikatakan di dalam Yohanes 1. Kristus datang dan kemuliaan yang hanya Dia pahami. Kemuliaan yang hanya Kristus pahami sebagai anak tunggal Bapa. Dialah yang akan menyatakannya. Jadi Kristus adalah wajah Bapa yang dipancarkan adalah kemuliaan Allah yang sempurna berdiam di tengah-tengah kita. Nah ini pengharapan saudara dan saya. Kenapa hidupku buruk? Karena tidak ada kemuliaan Tuhan. Kenapa hidupku penuh dengan kesulitan? Karena tidak ada kemuliaan Tuhan. Kalau begitu bagaimana kemuliaan Tuhan bisa dipulihkan? Hanya jika Tuhan menyatakannya bagi kita. Tapi bagaimana Tuhan menyatakannya? Tuhan menyatakannya di dalam rencana nanti. Rencana nanti bolehkah kita tahu? Karena kalau rencana kita tidak tahu, kita akan terus diombang-ambingkan oleh ketidakjelasan. Saudara kalau punya pacar, misalnya bagi yang perempuan ya, yang perempuan punya pacar, lalu saudara bingung, sebenarnya pacarku mau menikahi aku atau tidak sih? Kita ini pacarannya mau kemana? Lalu yang perempuan tanya sama pacarnya, kira-kira kamu lihat kita ke depan ini kayak apa ya? Pacarnya bilang, gelap. Kok gelap? Saya ingin tahu, adakah jaminan engkau akan menikahi? Belum tahu, saya masih bergumul. Berapa persen? Masih nggak tahu. Saudara, relasi seperti ini kenapa dijalani? Ini kalau ada yang bingung-bingung ya, karena pacarnya nggak jelas mau nikah atau nggak, ya sudah berhenti aja. Nah, pacarnya yang marah, enak aja. Gara-gara bapak khotbah saya diputusin pacarnya, kamu nggak punya kejelasan. Nah kalau saudara mengatakan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, bolehkah ada kejelasan? Tuhan bilang boleh. Tapi saya ingin tahu, kalau kejelasan itu bisa diringkas, bisa disimpulkan, bisa diberikan penjelasan dangkal dan sederhana, maka pengharapan itu kecil. Saudara menjelaskan hal yang penting dan hal yang besar tidak mungkin bisa dengan kalimat simple. Kalau saudara tanya sama seorang yang ahli komputer misalnya ya, Pak, quantum computing itu apa?
Komputer kuantum itu apa? Saudara lebih ngerti dari saya yang belajar komputer ya. Ini satu teknologi yang paling maju, paling bagus, paling besar yang ditemukan oleh manusia. Saudara mau jelaskan quantum computing, apakah bisa pakai contoh sempoa misalnya? Oh mau ngerti, ini loh kayak tangan kita ya. Kalau 2 tambah 2 berapa? 1, 2, 3, 4. Nah inilah quantum computing. Mana bisa? Saudara lihat ya, ruangan satu mungkin sebesar gereja ini baru bisa cukup masukkan komputer yang mempunyai kemampuan itu. Jadi ini tidak mungkin dijelaskan dengan simple. Karena hal yang dibagikan melalui prinsip dari quantum computing itu begitu melampaui apa yang orang biasa yang gak belajar pahami. Maka untuk menjelaskan hal yang penting, yang besar, yang sangat bagus ini sulit dengan kata-kata sederhana. Yang disampaikan begitu besar dan cara penyampaiannya pun membutuhkan usaha bagi kita untuk pahami. Maka kalau saudara tanya Tuhan, adakah harapan dunia jadi baik? Ada. Apa harapannya? Harapannya kayak gini ya, 2 tambah 2 berapa? 4. Nggak bisa. Maka kalau orang baca Alkitab dan mengatakan, kok sulit dimengerti? Saya tanya balik, yakin kamu lebih suka Alkitab versi gampang dimengerti? Yakin? Oh iya dong, kalau begitu ya kamu bisa berharap ke pengharapan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan rancang itu pengharapan sederhana. Nanti kalau Tuhan datang kayak apa ya? Kayak kamu naik gaji. Hah? Masa cuma kayak saya naik gaji? Nggak mau kan? Atau nanti Tuhan datang kayak apa? Oh kayak kamu menang lotre 1 miliar. Nggak mau. Masa Tuhan datang cuma uang yang bisa menjelaskan? Nggak bisa. Jadi kedatangan Tuhan nggak bisa dijelaskan lewat uang. Pengharapan Tuhan nggak bisa dijelaskan lewat apapun. Lalu apa media menjelaskan? Ada 2. Yang pertama firman. Yang kedua alam. Alam dan firman. Lalu antara alam dan firman, di tengah-tengah itu ada simbol. Simbol juga dari firman. Maka untuk bikin kita ngerti pengharapan, Tuhan berikan kepada kita bait. Tuhan berikan kepada kita kemah suci dan bait suci. Di perjanjian lama ini dicatat. Bait suci adalah tempat kita belajar. Tempat kita memahami apa sih rencana besar Tuhan. Bait suci ini menjadi rangkuman yang penuh simbol dari apa yang Tuhan kerjakan. Sayang ya, kita baca Alkitab selalu pikir barang ini susah ya. Kitab imamat enggak ngerti. Enggak ngerti kitab imamat, enggak. Mau belajar, enggak. Ya terus gimana mau ngerti? Saudara kalau bilang seluruh kitab suci itu penting, berarti kalau saudara enggak ngerti, saudara akan rasa khawatir. Kalau penting kok saya enggak ngerti ya? Saya nggak tahu ya, tapi saya bisa bedakan atau saudara juga pasti bisa. Orang yang studi, entah dia siswa atau mahasiswa, yang satu cuek terhadap ketidaktahuan dia, yang satu khawatir, mana yang akan lebih potensi berhasil? Yang khawatir kan? Dosen menjelaskan lalu mahasiswanya ngantuk-ngantuk. Begitu sudah selesai, baru seger. Terus ditanya, kamu tadi ngerti nggak penjelasan dosen? Ya so and so lah. Intinya sama kok, intinya apa? Intinya pokoknya adalah segala sesuatunya baik pada akhirnya. Gitu ya. Dulu waktu saya belajar ekonomi, yang mengajar selalu mengatakan kita pakai asumsi segala sesuatu tetap. Jadi ada faktor yang berubah, yang lain tetap. Nah ini namanya ceteris paribus. Jadi apapun pakai ceteris paribus. Akhirnya kalau ditanya, kamu ngerti pelajaran hari ini? Pokoknya ceteris paribus lah. Itu apa ya? Ini nggak ngerti apa-apa. Sudah nggak ngerti nggak khawatir. Nggak tahu tidak mau cari tahu. Sudah nggak ngerti dengan tenang mengatakan aku nggak ngerti. Saya ingat satu kali ada ujian kimia di waktu saya SMA ya. Ada satu teman dapat nilai 1. Angka 1. Lalu dia dengan tenang mengatakan, saya akhirnya berhasil dapat 1. Kok bisa begitu? Iya, karena seumur hidup saya sekolah, saya cari ranking 1, nggak dapat. Akhirnya saya dapatkan di dalam bentuk lain, nilai 1. Kok bisa santai begini ya? Kamu dapat 1 kok kamu tenang? Habis bagaimana? Memang saya nggak ngerti. Ya cari tahu dong. Ribet. Udah gurunya pusing, belajarannya pusing, lalu nggak ada kaitan dengan praktek. Nanti juga praktek bisa nyontek rumus kok. Kenapa ujian harus tutup buku? Waduh, begitu banyak alasan untuk mengatakan saya nggak tahu dan itu oke. Nah ini mahasiswa atau siswa yang nggak ada masa depan. Tapi kalau nggak ngerti ingin tahu. Kalau dosen jelaskan kok saya nggak ngerti. Mungkin dosenmu nggak bisa jelasin. Oh kalau gitu gimana nasib saya? Dosen nggak bisa jelasin. Kalau gitu saya mesti tanya dia lagi. Mungkin dia nggak bisa jelaskan karena dia pikir kita sudah ngerti. Dia kasih penjelasan yang sangat tinggi. Saya mau penjelasan lebih tenang. Maka saya tanya dia. Saya minta dia sederhanakan. Saya minta tolong dia jelaskan. Nah orang seperti ini ada pengharapan. Tapi agak sulit ditemukan di Indonesia katanya. Wah Bapak menghina Indonesia. Ya tapi nggak apa-apa, saya orang Indonesia. Orang Indonesia diizinkan hina orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia itu orang sombong yang nggak berani ngomong. Sombong tapi cuma di pojokan. Sombong tapi tidak mau bertanding atau nggak mau menunjukkan fakta realita. Cuma dalam hati sombong. Kalau cuma gitu gue juga ngerti. Coba tunjukkan ngertimu dong.
Saya sih pinter, cuma nggak ada orang sadar. Yang nggak ada orang sadar di dunia ini dan di zaman yang lampau, dari Adam sampai nanti Adam yang terakhir, nggak ada yang ngerti bahwa kamu pinter, berarti kamu memang nggak pinter. Sudah terima realita lah. Terima realita kalau kita kurang, terima realita kalau kita bodoh, terima realita kalau kita tidak sebagus yang kita pikir. Karena standar kita tentang diri kita selalu error. Maka saudara, kalau mau tahu siapa dirimu, kenali Tuhan dan kenali orang sekitarmu. Hanya ketika ada penilaian objektif menilai kita, baru kita bisa tahu siapa kita. Dan nilai objektif tidak mungkin dari dirimu. Pasti nggak mungkin dari dirimu. Saudara ingin tahu siapa engkau, tanya orang lain. Sehingga saudara belajar mengenal diri lewat komunitas. Nah, maka kalau orang mengatakan saya nggak ngerti dan saya nggak peduli, itu bahaya. Dan waktu orang baca Alkitab mengatakan saya nggak ngerti dan saya nggak peduli, loh kok bisa gitu ya? Saudara, di dalam streaming kita hari Minggu, Kebaktian 1 surat Roma, Kebaktian 3 ikuti ayat-ayat yang sudah disiapkan dari liturgi, yang sudah disiapkan dari pusat atau kita, pusat yang siapkan. Lalu Kebaktian 2 itu pembahasan kitab Imamat. Beberapa kali saya lihat di YouTube yang nonton Roma 1000, 1400, 2000, 2500, apalagi kalau ada kata-kata yang kontroversial 3000. Yang Kebaktian 3 1000, 1500, kalau ada yang kontroversial 2000, 3000. Yang Kebaktian 2 700, 600, 700. Kenapa sedikit? Kitab Imamat rumit. Loh kalau rumit bukannya kamu harusnya dengar ya? Saya menikmati pembahasan kitab Imamat. Bukan karena saya mau sok-sokan ya. Wah kitab ini gak ada yang khotbah, saya mau khotbah. Bukan, tapi saya menemukan ini kunci untuk memahami banyak hal. Sayang orang yang perhatikan terlalu sedikit. Ada begitu banyak kali saya mendapatkan pengertian penting, bukan dari saya kok. Saya selidiki, saya baca buku dan lain-lain. Saya menemukan Tuhan beranugerah besar dengan memberikan kitab ini. Sayang kita tidak benar-benar menghargainya. Sehingga kita abaikan. Kamu ngerti Imamat? Enggak. Terus bagaimana? Enggak apa-apa. Kan Yesus sudah menyempurnakan. Yesus sudah datang. Jadi kita cuma perlu Yohanes 3 ayat 16. Jadi ayat-ayat lain itu enggak sepenting Yohanes 3 ayat 16. Ya sudah. Akhirnya kita kehilangan rahasia dari pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Bagaimana aku kembali ke Tuhan? Lihat bait suci. Bagaimana tahu rencana Tuhan? Lihat bait suci. Ada apa di bait suci? Ada aktivitas Tuhan yang disimbolkan. Aktivitasnya apa? Aktivitas kunci itu ada 2. Aktivitas kunci pertama itu korban. Ini di depan, di pelataran bait suci. Pelataran bait suci itu melambangkan langit dan bumi. Aktivitas kedua yang paling penting adalah cipratan darah di ruang maha suci. Cipratan darah korban di ruang maha suci itu aktivitas penting nomor 2. Dua-dua dicatat di center dari kitab Imamat, yaitu Ulangan 16. Imamat 16. Imamat 16 adalah inti dari seluruh kitab Imamat. Dan di dalam kitab Imamat ditekankan bahwa kamu harus imam, kamu harus percikan darah korban di tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu menjadi semacam footstool, tempat raja tumpukan kaki. Jadi raja tumpukan kaki di footstool itu. Dan tabut perjanjian itu seperti tempat taruh kaki. Lalu siapa yang taruh kaki di situ? Tuhan. Tuhan duduknya di mana? Di sorga. Jadi ini gambaran yang orang Israel pahami waktu lihat bait suci. Tuhan di sorga. Saya nggak bisa lihat. Betul, kamu nggak bisa lihat. Tuhan ada di bumi juga. Ada. Di mana titik kontak bumi dan sorga? Saudara kalau nonton film science fiction ada istilah portal ya. Portal penghubung 2 dunia. Dunia ke satu dan dunia lain. Atau penghubung, andai ada portal bagus juga kalau ada penghubung Hypersquare dan RMCI ya. Jadi saya nggak usah susah payah naik mobil, naik kereta bolak-balik. Ada portal RMCI dan Hypersquare. Saudara bilang kalau benar ada Pak boleh deh. Saya mau pulang ke rumah. Lebih baik pulang ke Jakarta dulu baru dari Jakarta ke Bandung daripada keluar tempat macet ini gitu ya. Keluar pos parkiran lamanya bukan main. Portal kita tahu ya menghubungkan 2 dunia. Nah saudara kalau saya mau pakai contoh science fiction, bait suci itu seperti portal. Hah? Portal? Ya, disinilah pertemuan sorga dan bumi. Sorga dan bumi bertemu di bait suci. Maka orang Israel mempunyai pemahaman simbolik. Penting bagi kita untuk memahami simbolik. Simbol sangat penting. Saudara ngerti simbol, kadang-kadang simbol susah dijelaskan. Tapi waktu simbol sudah dijelaskan, penjelasannya tetap tidak selimpah simbolnya. Ketika dikatakan simbol bait suci adalah simbol bersatunya sorga dan bumi. Langsung saudara ngerti. Dan saudara langsung ngerti kenapa ada gambaran-gambaran seperti yang dibagikan di dalam bait suci. Di ruang tengah bait suci itu ada kandil dengan 7 lilin. Ada kandil 7 cabang. 7 cabang ini apa? Ini benda langit.
Karena kandil 7 cabang itu melambangkan matahari, bulan, bintang, dan ada 4 benda langit yang tak digolongkan. Ini sangat mungkin adalah 4 planet yang kelihatan dengan mata telanjang. Sekarang saudara mau lihat, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena asap kendaraanmu udah kebanyakan, lupa ganti oli sih. Nah maka karena langit sudah kotor, kita tidak bisa lihat planet-planet. Tapi orang Israel bisa lihat bintang, bisa lihat bulan, bisa lihat matahari kalau sudah senja. Lalu bisa lihat 4 benda langit yang lain. Nah maka 7 kandil ini, kandil dengan 7 cabang ditaruh di tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Tirai itu pakai warna ungu dan biru. Kenapa biru dan ungu? Biru dulu baru ungu ya. Kenapa biru dan ungu? Ini melambangkan langit senja. Kenapa langit senja? Karena kalau engkau tidak lihat waktu senja, berani lihat matahari, buta loh kamu. Saudara berani lihat matahari pas jam 12 siang? Aku sudah pernah lihat bulan, sudah pernah lihat bintang, sudah pernah lihat 4 planet, sekarang mau lihat matahari. Lalu tengah hari bolong sudah lihat matahari. Matahari bilang hai dan saudara buta. Maka mau lihat senja. Waktu senja matahari sudah mau terbenam, kadang-kadang 4 planet bisa kelihatan, kadang-kadang bintang sudah mulai muncul, kadang-kadang bulan juga sudah mulai muncul. Ini kadang-kadang ya, saya nggak tahu kapan waktunya ini mungkin terjadi. Tapi orang Israel langsung mengerti bahwa tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci itu langit. Loh kalau tirai ini melambangkan langit, berarti ruang maha suci itu surga. Iya, ruang maha suci itu surga. Ruang maha suci surga, ruang suci itu langit. Depan pelataran itu adalah bumi dan lautan. Bumi tempat korban itu pakai tanah, namanya pakai kata tanah. Bisa juga disimbolkan daratan atau bumi. Lalu ada tempat taruh air yang dipikul oleh 4 sapi yang diukir. Ini adalah lambang laut. Laut dan darat, ini lambang bumi. Maka korban disembelih di mezbah yang melambangkan bumi. Di mezbah, di tanah. Lalu setelah itu imam besar akan bawa korban masuk ke ruang maha suci. Di ruang maha suci dia akan percikan darah ketutup pendamaian. Dengan kata lain, ada upacara yang tak terjelaskan kenapa harus dilakukan. Yaitu imam besar pada hari raya penebusan ambil darah dari mezbah, lalu dia masuk melintasi langit, masuk sampai ruang maha suci, lalu dia percikan di tutup pendamaian. Setelah itu dia keluar dan memberkati orang Israel. Lalu imam itu nggak boleh pakai baju sembarangan. Ingat ya, anak Harun masuk sembarangan, nyalakan api sembarangan, mati mereka. Kenapa mati? Kamu tidak boleh menyeberang ke tempat maha suci. Kamu tidak boleh menyeberang tanpa ketentuan dari Tuhan. Hati-hati. Jadi imam langsung sadar, saya cuma simbol, saya bukan yang asli. Apa yang saya lakukan hanyalah simbol dari apa yang akan Tuhan lakukan nanti. Kenapa simbol pakai upacara kebaktian seperti ini? Karena ada banyak hal dari Tuhan yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata manusia. Saudara, kenapa perlu ibadah? Karena ada banyak hal dari Tuhan yang tidak mungkin tidak dialami. Saudara mesti datang, ikuti seluruh liturgi, menikmati pujian, menikmati berdoa, menikmati khotbah, menikmati berkat. Nah itu sebabnya imam besar masuk ruang maha suci, lalu percikan darah. Ini simbol. Simbol bagi apa ya? Saudara, ini adalah simbol bahwa Tuhan akan mendamaikan dirinya dengan Israel. Dan satu-satunya cara pendamaian itu adalah dengan adanya imam besar. Maka siapa imam besar? Ini sudah dinyatakan dari 1500 tahun sebelum Yesus. Karena di dalam kitab Imamat diberikan gambaran tentang ibadah di bait suci. Di dalam kitab Keluaran digambarkan di pasal 28. Buatlah baju untuk Harun. Jadi dia nggak boleh pakai kaos oblong masuk situ ya. Apalagi singlet tukang butcher gitu ya, tukang daging. Dia mesti pakai pakaian yang bagus. Pakaian bagus karena apa? Karena bersifat simbolik. Bukan pakaian bagus mahal-mahal, bukan. Maka orang Israel, terutama ahli-ahli yang Tuhan penuhi dengan roh, mulai bikin baju untuk imam. Bajunya adalah pakai kain yang warnanya mirip dengan warna pelapis ruang suci dan ruang maha suci, warna langit. Lalu setelah itu ada 2 permata, ada 2 lempeng yang dari batu mahal. Di sebelah kiri bahu dan di sebelah kanan bahu. Di kiri tertulis sebagian dari nama suku Israel. Di kanan tertulis sebagian dari nama suku Israel. Setelah itu akan ditaruh perisai tutup dada. Perisai ini juga diukirkan ada 12 permata. 12 permata dengan teratur, bentuknya kotak. Di dalam dunia kuno kotak itu adalah simbol kesempurnaan, simbol keseimbangan sejati. Bikin permata berbentuk kotak ada 12.
Lalu di 12 permata itu dicatat 12 nama suku Israel di situ. Ini lambang apa? Ini lambang bahwa imam besar akan melintasi langit, pakaiannya pakaian langit. Ini lambang waktu dia melintasi langit, seluruh suku Israel ikut. Karena 12 nama di bahu, di dada, 12 nama di bahu, dia bawa masuk ke ruang maha suci. Sekarang pertanyaannya, kalau benar Israel dibawa masuk, kok boleh? Hak apa mereka masuk? Hak apa mereka diterima di takhta Tuhan? Haknya tidak ada, mereka harusnya mati. Maka mereka tidak jadi mati karena imam masuk bukan cuma dengan nama 12 suku Israel. Imam masuk dengan darah korban. Darah korban dibawa, maka dia boleh masuk ruang maha suci. Kalau dia nggak bawa darah korban, nyelonong masuk foto-foto, selfie-selfie, mati dia. Ini bukan tempat wisata. Ini simbol tempat suci. Bolehkah manusia bertemu Tuhan? Nggak bisa. Kenapa nggak? Karena kamu sudah menolak Tuhan. Sudah menolak Tuhan, Tuhan sudah tarik diri. Sekarang kita mau datang ke dia sebagai musuh, mana boleh. Maka imam akan bawa darah. Sambil bawa darah, sambil bawa nama-nama suku Israel. Dia tidak masuk sendiri. Dia mewakili seluruh Israel. Dan kalau Tuhan bilang, matilah kamu masuk ke tempat suci. Imam itu mengatakan, ada darah korban yang sudah engkau terima. Darah itu dipercikan, ditutup pendamaian. Nah saudara, surat Ibrani, penulisnya itu pintar bukan main. Pak Tong mengatakan kasih dia 20 gelar doktor pun masih kurang. Jadi ini penulis surat Ibrani kalau di bumi masih ada, dia akan sibuk sekali. Chicago University Divinity School-nya akan menganugerahkan penulis surat Ibrani gelar doktor. Setelah itu Westminster Theological Seminary menganugerahkan doktor. Dia keliling-keliling terus untuk upacara dapat doktor kehormatan. Setelah itu STTRI ikut-ikutan lagi. STTRI dengan ini menyatakan penulis surat Ibrani dapat gelar doktor karena dia sangat jenius. Saudara kalau baca tulisannya, ini tulisan yang secara teologi one of the best. Secara praktika one of the best. Surat Ibrani adalah surat yang sangat doktrinal dan yang sangat praktikal. Satu surat yang sama. Jadi kalau saudara bilang, oh tolong jangan terlalu doktrinal. Kalau saya tidak terlalu doktrinal, sulit untuk jadi terlalu praktikal. Yang praktis tanpa doktrinal, itu praktis omong kosong. Yang doktrin tanpa praktikal, itu doktrin yang belum dipikirkan baik-baik. Orang sampaikan doktrin tapi belum pikir hidup, dia akan sampaikan doktrin yang salah. Bukan salah karena ngaco, bukan. Tapi salah karena tidak ada kaitan dengan praktika. Orang yang cuma kasih tahu ini praktisnya, mesti begini, mesti gini, jangan terlalu doktrinal lah. Dia akan bagikan banyak omong kosong yang akan bikin orang capek dengarnya. Saudara, banyak jemaat terpaksa berbuat dosa ya. Karena apa? Karena dengar khotbah nggak dapat apa-apa. Dengar khotbah yang disampaikan hal-hal praktis yang saudara bisa dapat dari tempat ketemu di mana-mana lah. Ada satu orang Islam ya. Ini orang Islam, bukan saya yang tulis tapi orang Islam itu. Orang Islam itu dengar ceramah dari pemuka agamanya. Dan dia mengatakan, saya capek jadi orang beragama. Waduh, kok keras sekali, ini ditulis di blog, di internet. Saya capek jadi orang beragama. Kenapa? Karena yang kasih pengertian, terus kasih pengertian. Yang orang nenek-nenek biasa pun bisa kasih tahu. Ini maaf ya, bukan dia menghina nenek-nenek loh. Cuma dia mau membandingkan antara pengkhotbah yang sudah belajar, yang sudah dipakai, yang sudah jadi pemimpin agama dengan nenek-nenek sederhana. Dia mengatakan, loh nenek-nenek kalau gini juga bisa ngomong untuk saya. Maka dia mengatakan, kenapa orang bisa disebut pemimpin agama tapi kosong, gak ada berita yang menggugah, gak ada pengertian yang membuat utuh pikiran. Nah hati-hati ya saudara, jangan jatuh di dalam jebakan di mana gereja menjadi terlalu praktikal. Oh yang penting dapat khotbah-khotbah praktis, saya sudah senang kok. Oh ya, itu bunuh diri gereja. Gereja bunuh diri dalam dua hal. Pertama, kalau tidak mengajarkan penginjilan, kalau tidak melakukan penginjilan, maaf. Yang kedua, gereja bunuh diri kalau tidak menjelaskan keunikan Alkitab yang tidak ketemu di tempat lain waktu membahas tentang hidup. Kalau yang dikhotbahkan saudara bisa temukan di dalam dunia etika atau di dalam dunia lain atau bahkan di dalam agama lain, ngapain dikhotbahkan di gereja kalau begitu? Tinggal datang aja ke arisan emak-emak, di situ juga bisa ada pembahasan seperti itu. Nah itu sebabnya surat Ibrani menjadi contoh. Dia surat paling doktrinal. Dia juga surat paling aplikatif. Dan di dalam surat ini dia menemukan satu jenis, satu arah sudut pandang membaca bait suci. Membaca kerajaan Allah. Dia menemukan di dalam Mazmur 110 seluruh gambaran tentang pulihnya kerajaan, pulihnya bumi, pulihnya takhta Tuhan dipercayakan ke seorang imam, bukan raja. Imam yang mengerjakan ini, imam yang memperbaiki semua, imam yang memberikan janji Tuhan bahwa kerajaannya akan jadi. Maka surat Ibrani langsung memberikan pengajaran yang konsisten, terus bicara tentang imamat. Saya ada rencana dari dulu sampai sekarang belum jadi, akan renungan harian dari imamat dan Ibrani. Saya nggak tahu saudara masih ingat nggak, kalau sudah lupa syukurlah karena saya belum menepatinya sampai sekarang.
Surat Ibrani bahas tentang imam. Dia mengatakan di dalam bagian pertama, siapa yang Tuhan siapkan untuk memberikan keselamatan? Bukan malaikat. Lalu siapa yang Tuhan percayakan memberikan keselamatan yang besar? Bukan malaikat, tetapi imam, yaitu Yesus Kristus. Saya bacakan Ibrani 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Inilah sang raja itu, dan dia berfungsi imam. Dia menggenapi keselamatan dengan menjadi imam. Dia membawa kerajaan yang baru dengan pekerjaan imamatnya. Nah, surat Ibrani pasal 2 ini mengatakan Yesus tidak mencintai malaikat-malaikat. Bukan malaikat yang ia mau tebus, tapi keturunan Abraham, mengasihi keturunan Abraham. Ini imam. Imam taruh permata yang dituliskan suku Israel. Ini berarti di dalam hatinya imam. Di dalam dirinya imam sedalam-dalamnya. Yang dia pikirkan adalah suku Israel. Kenapa dia melayani? Karena aku cinta suku Israel. Siapa yang kamu anggap permata hidupmu? Suku Israel lah permata hidupku. Imam akan mendedikasikan diri bukan untuk anaknya sendiri, bukan untuk istrinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umat Tuhan. Maka siapa yang paling kamu hargai? Berlian hidupku, permata hidupku adalah suku Israel. Dan surat Ibrani mengatakan inilah yang dilakukan Yesus. Dia tidak mengasihani malaikat-malaikat, dia mengasihani kita orang berdosa. Kita yang ditulis ditutup dada, diperisai, yang dikenakan imam besar namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam, dan dia bukan imam yang mempersembahkan korban di bait suci. Dia adalah imam yang seluruh hidupnya jadi bait. Seluruh hidupnya. Di mana dia mengorbankan diri, disitulah konsep korban digenapi. Di mana dia jalan memberikan belas kasihan, disitulah konsep tutup dada dengan nama orang Israel dia genapi. Yesus menggenapi imam besar bukan dengan simbol. Karena kalau dia melakukan tindakan simbolik lagi, berarti dia bukan penggenap. Kalau imam besar melakukan simbol, Yesus melakukan penggenapan. Kalau imam besar menyatakan upacara simbolik, Yesus Kristus menjalankan sesuatu yang sifatnya penggenapan. Maka kalau imam melayani di bait suci, Yesus tidak melayani di bait suci. Yesus melayani di bumi dan di sorga. Bukan cuma di bumi, tapi di sorga. Kenapa dia ada di bumi? Karena bumi ini bait bagi dia. Seluruh hidup dia adalah persembahan. Seluruh hidup dia adalah korban. Seluruh hidup dia adalah ibadah. Seluruh hidup dia jalankan sebagai imam yang sedang beribadah kepada Tuhan. Waktu dia marahin orang-orang Farisi, itu dia lakukan sebagai imam yang sedang berkhotbah. Waktu dia sedang memberikan peringatan, dia lakukan itu sebagai imam yang sedang berfungsi nabi. Waktu dia menjalankan belas kasihan Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan perawatan, menyingkirkan setan, dia sedang melakukan apa yang bait suci lakukan, menyingkirkan segala kelemahan dari bangsa Israel. Tuhan datang menyatakan kemuliaannya, dan kemuliaan itu disiapkan oleh Yesus yang melayani sebagai imam. Maka seluruh hidup dia adalah ekspansi dari bait suci. Bait suci bukan lagi kompleks kecil, tapi bait suci adalah di mana Kristus injakkan kakinya. Di mana tempat suci? Dimanapun Yesus melangkah, di situ tempat suci. Kalau benar Yesus melangkah di mana-mana itu jadi tempat suci, aktivitasnya aktivitas apa? Aktivitas Yesus harus menggenapi aktivitas di bait suci. Apa aktivitas bait suci? Yang paling penting adalah membawa seluruh Israel masuk ke kemuliaan Tuhan. Gimana lakukan itu? Dengan dua tindakan. Tindakan pertama, mempersembahkan korban. Di mana Yesus lakukan mempersembahkan korban? Di Golgota. Maka waktu Yesus ada di Injil Yohanes, waktu Yesus ada di dalam dunia, waktu dia melayani, Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, lihatlah Raja besar. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, lihatlah Nabi yang besar. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, lihatlah anak Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kenapa Yohanes bisa melihat ini? Karena Yohanes sedang tunggu penggenapan bait. Yohanes gak suka bait yang ada. Yohanes gak pernah melayani di bait suci, gak tercatat. Yohanes melayani di mana? Yohanes Pembaptis melayani di Sungai Yordan. Dia melayani di padang gurun. Dia berkhotbah dan orang-orang tidak mau ke bait suci. Mereka semua datang ke tempat Yohanes. Yohanes berkhotbah, Yohanes melayani, Yohanes membaptis. Yohanes melayani orang-orang dari mana-mana di seluruh Israel. Dengar dan datang ke dia. Lalu orang Farisi dan juga para imam-imam kepala di bait suci marah. Kalau kamu keturunan imam,
Lalu kamu melayani, berkhotbah. Kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa tidak melayani di bait suci? Yohanes nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia menanti penggenapan bait suci. Mana penggenapan bait suci? Yesus. Maka waktu dia lihat Yesus, dia melihat penggenapan bait suci, yaitu Yesus sang korban. Inilah anak domba Allah yang harus disembelih. Maka waktu Yesus mati di Golgota, ini mirip dengan waktu imam persembahkan korban di mezbah. Nah, setelah imam persembahkan korban di mezbah, dia bawa darah dan juga dia bawa seluruh nama Israel masuk ke ruang maha suci. Ingat ya, darah dan seluruh nama Israel masuk ke ruang maha suci. Ini yang dinyatakan di dalam surat Ibrani. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9. Ini dikatakan dengan sangat jelas. Ini surat yang sangat peka dan teliti melihat seluruh gambaran yang ditekankan di dalam surat Ibrani. Saya bacakan surat Ibrani di dalam ayat yang pertama dan seterusnya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ini yang ada tirai yang melambangkan langit. Di belakang tirai dan kedua tempat dan yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Ini ruang maha kudus yang menjadi simbol sorga. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk. Sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi dia membawa persembahan karena dirinya dan umat melakukan pelanggaran. Ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka. Belum terbuka, belum genap. Kapan genap? Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini, enggak termasuk di bumi. Dia masuk kemah yang namanya sorga. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan dengan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi saudara, ini pola imam besar di bumi. Cuma Yesus lakukan secara penggenapan. Dia melintasi langit dan masuk surga. Ngapain dia masuk surga? Perhatikan, saudara harus pahami dari sudut pandang imam besar di bait suci. Dia masuk surga seperti imam besar masuk ruang maha suci. Ngapain? Bawa darah korban. Untuk apa? Supaya bisa bawa nama suku Israel. Yesus datang ke surga bawa nama saudara. Di situ ditulis ada Jimmy Pardede, ada Arif Tamara, ada Kelvin, ada Filbert, ada Ruth, dan semua orang lain. Yang saya nggak sebut bukan berarti nggak ada ya. Jangan takut. Pak, kok nggak sebut? Ya nggak bisa saya sebut semuanya. Nama saudara ada di situ. Ditulis namanya. Lalu Yesus naik ke surga ngapain? Mau tunjukkan ini nama-nama yang aku cintai. Aku mencintai mereka, ya Bapa. Dia datang ke surga untuk lapor, ini orang-orang yang aku cintai. Lalu Bapa akan tanya, apa yang membuat engkau berpikir mereka boleh datang ke hadapanku? Apa yang membuat engkau berpikir mereka boleh menikmati kemuliaanku? Dan Yesus mengatakan, karena mereka sudah dibasuh dengan darah korban. Mana darah korban? Darahku. Jadi waktu Yesus ke sorga, dia bawa tubuhnya. Dia nggak datang cuma roh. Waktu bangkit, lalu rohnya ke sana, badannya hilang. Udah nggak diperlukan salah. Dia mesti bawa tubuhnya yang ada darah dan daging. Tubuh Yesus yang bangkit ada darah dan daging ya. Jangan pikir dia hantu. Jangan lupa. Waktu murid-murid ketakutan ada hantu. Yesus bilang berikan ikan goreng. Lalu dia makan ikan menunjukkan daging dan darah ada padaku. Hantu gak punya daging dan darah. Nah ini yang Yesus mau nyatakan. Ini bukan informasi tentang perhantuan. Ini informasi tentang Yesus yang bangkit ada darah dan daging. Dia bertubuh. Loh kenapa bertubuh? Karena dia mau bawa korban darahnya sendiri ke ruang maha suci yaitu sorga. Maka sampai sorga dia bertemu dengan Bapa. Lalu dia mengatakan, Bapakku, ini nama-nama yang saya cintai. Jangan pisahkan aku dari mereka. Aku sudah ukir nama mereka di hatiku. Kalau mereka tidak selamat, maka jantungku juga tertinggal. Itu simbol imam besar. Kenapa pakai breastplate? Kenapa taruh tutup dada? Kenapa taruh perisai? Lalu taruh nama-nama suku Israel. Mau mengatakan kalau kamu lupa bawa suku Israel, berarti kamu lupa jantungmu. Kalau jantungmu tidak ada pada suku Israel, kamu bukan imam besar. Yesus imam besar kenapa? Karena jantungnya ada pada gerejanya. Dia mencintai gerejanya. Waktu dia naik ke surga, tujuan dia adalah mau bawa nama-nama yang dia cintai. Yang akan ditebus yaitu dari zaman dia datang sampai zaman terakhir. Yaitu orang-orang yang termasuk dalam gerejanya.
Gereja Tuhan yang dia tebus. Ini bukan berarti perjanjian lama nggak ditebus, ditebus di dalam dia. Namun yang mau ditekankan di dalam inkarnasi Kristus adalah pembentukan gereja. Tuhan menyiapkan umat yang sangat dicintai oleh anak Allah. Saking cintanya anak Allah kepada umat ini, dia rela jadi manusia dan jadi imam besar yang mati. Maka waktu dia ke sorga, dia bawa darahnya. Sudah bawa darahnya, sang Bapa tanya, siapa yang akan engkau berikan darah ini untuk siapa darahmu? Yesus akan kasih tahu nama-namanya ini. Nama kaum pilihan yang sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ada nama saudara, ada nama saya. Tuhan gak mungkin lupa sebut. Gak mungkin sengaja dilewatin hanya gara-gara saudara lupa berdoa. Lupa doa waktu mau makan, sudah makan dulu, lupa. Lalu Tuhan bilang, Bapak hapus nama itu. Maaf, saya salah gitu ya. Enggak, Tuhan ukir mana bisa dihapus. Saudara tahu ya, pakaian imam sekali dibuat nggak boleh diubah. Nggak mungkin ada imam besar bilang, saya nggak suka loh sama suku Lewi, sukunya sendiri. Saya nggak suka sama suku Simeon. Saya benci suku Simeon. Dulu Simeon dan Lewi teman dekat, sekarang nggak. Coba, ada ahli ukir nggak? Hapus nama Simeon dari permata. Nggak bisa, dia berani hapus, dia mati. Jadi nama-nama ini sudah nggak mungkin diubah. Dan dia potong korban untuk nama-nama ini. Dan untuk dirinya. Tapi Yesus nggak pakai korban. Karena korban cuma simbol. Yesus pakai dirinya. Nah saudara, ada pertanyaan penting yang dijawab dengan indah. Kenapa korban itu harus sapi atau kambing? Supaya saudara merasakan bagaimana membawa ibadah ke dalam kehidupan makanmu. Yang dikorbankan adalah sapi, yang dikorbankan adalah kambing, yang dikorbankan adalah roti. Karena orang Israel di rumah pun makan roti, makan kambing, makan sapi. Waktu mereka makan, mereka sedang mencicipi ibadah dibawa ke rumah. Mereka sedang mencicipi ibadah di dalam keseharian. Makanya nggak boleh ada perbedaan. Makanya yang nggak boleh dikorbankan, nggak boleh kamu makan. Kamu makan apa? Babi. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang dikorbankan, yang dimakan harus sama. Nah kalau saudara tanya di dalam tradisi Yahudi atau tradisi Islam, jawaban ini nggak jelas. Tradisi Yahudi harusnya jelas. Kalau ditanya, kenapa ada makanan diharamkan? Karena saya mau bawa ibadah ke sehari-hari. Nah kekristenan bagaimana? Kekristenan kan nggak beribadah dengan membawa korban lagi. Yang dibawa itu Yesus. Yesuslah korbannya. Berarti saudara harus membawa Yesus ke dalam keseharian. Bagaimana bawanya? Yaitu dengan engkau mencintai sesamamu itu loh. Kalau orang Israel makan makanan yang sama dengan yang di mezbah, maka orang Kristen perlakukan orang yang sama dengan orang yang di mezbah itu. Siapa yang ada di mezbah? Yesus. Jika engkau ditebus oleh Yesus, nikmati ibadah sehari-hari. Bagaimana nikmati ibadah sehari-hari? Dengan mencintai sesamamu. Sesamamu yang disimbolkan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Yang diwakili oleh Yesus yang mati di kayu salib. Jadi sekarang lain, bukan makanan yang jadi penentu. Karena bukan makanan yang dikorbankan kok sekarang. Bukan binatang yang dikorbankan. Jika yang dikorbankan adalah Kristus, maka kita mengambil ibadah lalu membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari dengan mencintai sesama orang yang bisa disebut Kristus-Kristus kecil. Makanya kalau dulu makan makanan halal, sekarang makan perjamuan kudus. Roti dan anggur. Kenapa makan perjamuan kudus? Udah lihat kecil banget lagi ya. Enakan orang Israel dulu ya, makannya sapi dibakar. Lemak-lemaknya ikut gitu. Ini daging dan lemak loh. Sedangkan kita perjamuan kudus rotinya kecil banget. Sudah makan gak kenyang, kadang gak terasa. Jatuh pun mungkin kita gak sadar, kita kunyah-kunyah. Kayak ada, kayak enggak ya. Oh dapat anggur kecil, anggurnya juga bukan wine. Anggurnya beli jus anggur yang bisa ditemukan di Indomaret gitu ya. Aduh, setidaknya anggur beneran kayak. Tapi saudara minum, aduh biasa, makan biasa. Apakah ini yang dianggap sebagai simbol? Ya. Kalau gitu saya harus hormati, iya. Dan hormati juga orang-orang yang makan bersama kamu. Maka cara menikmati ibadah adalah cintailah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. Ini membawa ibadah ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kembali ke tema kita. Maka waktu Yesus sampai di sorga, dia bawa isi hatinya. Siapa isi hatinya? Engkau dan saya. Lalu ketika ditanya, kenapa mereka boleh hadir? Baru nama ya, yang Yesus bawakan baru nama. Lalu kapan kita boleh hadir? Nanti. Yang lebih unik adalah bukan kita hadir di sana, tapi dia akan bawa itu ke sini. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kapan Tuhan menyediakan tempat? Sampai nanti. Sampai kapan? Sampai dia datang kedua kali. Jadi saudara jangan lupa ya, yang dia siapkan bukan cuma sorga, tapi sorga dan bumi. Yesus kalau cuma siapkan sorga, lalu dia bilang, lu semua tinggal di bumi yang baru ya, kita kaget. Bumi yang baru, Tuhan siapkan bumi yang baru enggak? Enggak lah, saya siapin sorga. Buat siapa Tuhan? Buat aku dong. Aku mau punya mansion di surga. Enggak, Tuhan siapkan surga dan bumi, maka dia akan datang kembali. Dan surga dan bumi akan jadi satu, seperti yang disimbolkan di bait suci. Jadi sekarang Yesus ngapain? Sekarang Yesus sedang menyiapkan tempat. Menyiapkan tempat itu gimana? Saudara jangan pikir Yesus itu tukang bangunan menyiapkan tempatnya ya. Menyiapkan tempat gimana? Struktur udah, belum masih fondasi. Terus struktur kapan? Tanya Pak Elvan gitu ya. Nggak tahu struktur kapan, belum jelas.
Gambar arsitek udah beres belum? Ini lagi diusahakan. Ini IMB sampai kapan batasnya? Enggak. Yesus bukan ketua panitia pembangunan di surga. Terus apa artinya dia menyiapkan tempat? Dia menyiapkan tempat artinya dia menyiapkan wadah relasional. Tempat itu wadah relasional ya. Saudara mengatakan tempat yang disebut rumah itu bukan bangunannya kan? Tapi tempat yang disebut rumah adalah tempat di mana saudara tinggal di bangunan itu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Saya pernah nonton satu film detektif yang mengharukan. Ada satu kakak bunuh adiknya karena iri hati, cemburu masalah percintaan. Dia racuni. Setelah adiknya mati dia berusaha sembunyikan. Akhirnya ketahuan sama detektifnya. Lalu setelah ketahuan baru dia sadar, saya jahat. Baru dia sadar, sekarang gak ada adikku yang menghibur aku. Lalu dia nangis mati-matian. Jadi gila di dalam satu rumah di mana dia tinggal dengan adiknya dan dia sudah bunuh adiknya. Dia nangis terus. Lalu kamera angle menyoroti setiap sisi rumah itu. Yang disebut rumah tapi nggak jadi rumah lagi. Itu bukan home, ini cuma rumah, house. Dan yang lebih unik adalah seninya bagus sekali ya. Setelah itu seperti switch ke berapa tahun ke depan. Waktu rumahnya disorot, masih bagus tapi nggak ada lagi kehidupan. Yang ada cuma si kakak nangis, aku sudah matikan adikku, aku sudah matikan adikku. Nggak lama sekarang disoroti rumah yang udah tua, sudah rusak, maaf bukan tua, sudah rusak, sudah kotor di sana sini, ada tikus jalan, benar-benar seperti bangunan mengerikan. Dulu home, sekarang cuma puing-puing tempat yang mengerikan. Kenapa dulu disebut home? Karena ada orang yang saling mencintai. Tuhan mengatakan saya menyediakan tempat. Tempat ini apa? Tempat itu di dalam bahasa Yunani pakai kata mone. Tempat itu artinya wadah yang disiapkan untuk diisi relasi. Wadah yang disiapkan untuk diisi relasi. Diisi relasi siapa? Diisi relasi nama-nama yang sudah Yesus bawa. Nama-nama itu sudah dibawa namanya. Orangnya di mana? Masih di bumi. Maka Yesus ada di sorga, dia menyiapkan tempat. Bagaimana cara dia menyiapkan tempat? Dia menyiapkan tempat dengan senantiasa lihat kita. Dengan senantiasa merindukan kita. Dengan senantiasa doakan kita. Itu namanya menyiapkan tempat. Jadi sekali lagi jangan pikir dia lulusan sipil yang sekarang sedang siapkan bangunan. Bukan. Dia juru selamat yang sedang ingat kita di bumi. Dia ingat, aduh anak ini nakal lagi. Ini orang jatuh lagi dalam dosa. Lalu dia bilang, Bapakku ampuni. Lalu Bapa mengatakan, nama dia sudah ditulis di hatimu. Saya tidak akan ganti. Maka Yesus tahu orang-orang milik dia akan dipelihara oleh Bapa. Tapi dia tetap mendoakan. Ini prinsip doa yang penting. Yesus mendoakan, Bapa ampuni. Dan Bapa bilang, aku ampuni. Karena dia doakan, karena dia bawa darahnya sendiri. Maka saudara Yesus di sorga, tapi matanya ke bumi. Matanya lihat gerejanya dengan penuh kerinduan. Saudara kalau punya pacar relasi jauh atau istri atau suami yang jauh ya. Saudara lihat wajahnya rindu. Sekarang sudah gak seru lagi ya. Lihat wajah bisa pakai video call. Waktu pulang juga gak terlalu kangen jadinya. Hai apa kabar? Udah 2 tahun ketemu ya tos gitu ya. Tapi kalau dulu susah ketemu cuma pakai surat mungkin. Begitu lihat foto lama rasa terharu. Nah saudara saya diminta simpan foto gaya lama di dompet. Supaya bisa ada romantika zaman dulu ya. Liatin foto, jangan liatin profile picture terus. Nah jadi Yesus ada di sorga tapi dia terus lihat ke bumi. Dia lihat satu-satu kita. Dan dia sedih kalau saudara dan saya jauh dari dia. Kenapa sedih? Tuhan kesepian? Bukan, dia sedih karena kita merusak diri. Saudara jangan pikir dia egois ya. Aku sedih, kenapa? Karena kalian meninggalkan aku kesepian. Saya benci sekali lihat ada satu kalimat-kalimat di Instagram seolah-olah bagus. Yesus kesepian ketika engkau meninggalkan dia. Sudah lama engkau tidak datang ke gereja, kasihan dia. Sudah lama dia menantikan engkau tapi dia sepi. Lalu ada gambar Yesus kesepian. Lalu saudara senang-senang jalan-jalan sama orang. Emangnya dia anak anjing di rumah gitu ya. Yang kesepian kalau kita jalan-jalan, ngawur itu. Yesus enggak kesepian di sorga. Baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Di sorga jauh lebih limpah pujian bagi dia dibandingkan di sini. Di sini kita nyanyi pun lemes-lemes. Ayo kita nyanyi dengan suara keras. Yang keras cuma singer dan liturgis. Mari kita serukan, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Gitu ya. Tapi di sorga semua memuji dia, semua meninggikan dia. Dia enggak kesepian. Tapi hatinya hancur lihat saudara bunuh diri. Hatinya hancur lihat saudara menghancurkan diri. Hatinya hancur lihat saudara menghancurkan keluarga, menghancurkan relasi, menghancurkan masa depan, menghancurkan pergaulan, menghancurkan cinta, menghancurkan berkat, menghancurkan bakat, menghancurkan umur, menghancurkan semua yang Tuhan berikan untuk engkau nikmati. Tuhan sedih karena kamu cuma pikir dosa, cuma pikir diri. Akhirnya kamu menghancurkan dirimu sendiri. Tuhan sedih. Lalu dia doa kepada Bapa, pulihkan orang-orang ini karena namanya tertulis di jantungku. Dan Bapa mengatakan, aku sudah kirim rohku. Rohku akan membuat pekerjaanmu berhasil. Roh Kudus yang pimpin kita satu persatu karena Yesus ada di surga.
Maka saudara, kenapa kita peringati hari kenaikan? Karena kita peringati nama kita diukir di jantungnya Yesus. Dan dia bawa itu ke Bapa di sorga. Harap kita belajar hidup sungguh mencintai Tuhan. Karena mengingat hari kenaikan Yesus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena iman yang kami miliki adalah iman kepada Kristus yang hidup. Dan dia bukan hidup untuk bertahta di dalam cara dunia. Dia hidup untuk bertahta seperti imam. Imam yang mencintai kami. Imam yang hatinya tertulis nama-nama kami. Imam yang jantungnya terukir nama-nama kami. Dan imam yang membawa darahnya sendiri untuk menunjukkan bahwa kami sudah dibasuh dengan darahnya. Kami bersyukur karena simbol bait suci sekarang sudah digenapi oleh Kristus. Tuhan yang sudah menerima kami, ampuni kami. Jika kami sering salah, jika kami sering jauh dari Tuhan, jika kami sering hidup semau sendiri, ampuni kami ya Tuhan. Engkau yang sudah mencintai kami, doakanlah kami kepada Bapamu di surga, sehingga kami menikmati cintamu yang terus diberikan dengan menjadi pengantara kami di surga. Dan biarlah nanti kami akan melihat ketika Tuhan pulihkan langit dan bumi yang baru, di mana kami berelasi dengan sempurna dengan Tuhan. Kami akan menikmatinya pada hari itu. Tuhan, dengarlah doa kami, permohonan kami, untuk kami terus dipegang oleh tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Terima kasih untuk Raja kami, yang juga adalah imam kami, yang sekarang bertakhta di sebelah kanan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.